Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib menanti isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah 1 bulan kita bisa kembali berkumpul bermajlis. Insyaallah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh suri tauladan dalam hidup kita, baik urusan pribadi ataupun yang lebih besar dari pribadi kita. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mempelajari adab, sunnah, ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan sebelum tidur. Jadi adab-adab berkaitan dengan tidur. Sekilas temanya sederhana, cuma adab tidur. Tapi kalau diresapi dan dihitung-hitung, sebagian besar dari hidup kita itu tidur. Kalau bapak misalnya, saya ngajak bapak hitung-hitungan, sehari tidur sesuai dengan arahan medis 8 jam sehari. 8 jam itu seperberapanya satu hari? Sepertiganya. Karena satu hari itu 24 jam, berarti 8 jam itu sepertiga. Kalau Allah kasih umur bapak 60 tahun dan tidurnya sehari 8 jam, sepertiganya 60 itu berapa? 20 tahun. Jadi bapak itu tidur 20 tahun, Pak. Udah kayak Ashabul Kahfi. Banyak rupanya kalau dihitung-hitung, kita nggak kerasa saja itu. Kalau diurut dan nggak putus-putus tidurnya, itu kayak orang tidur dari lahir sampai lulus kuliah. Karena rata-rata mahasiswa saya itu lulusnya umur 21, 22 tahun. Berarti kan lama banget. Alangkah ruginya seorang muslim jika tidurnya tidak berpahala. Karena sepertiga dari hidupnya tidur. Pernah ngitung nggak Pak selama ini? Nggak pernah Pak ya, tidur aja tidur. Ada yang lebih 8 jam Pak. 12 jam, kalau 12 jam berarti 30 tahun tidur. Ya Allah. Nah, sebagai seorang muslim yang menyadari itu, dia seharusnya benar berpikir, ya Allah, alangkah sayangnya 20 tahun dari hidup saya dihabisi dengan tidur dan tidurnya tidak berpahala. Maka dari itu, atas dasar memanfaatkan waktu, bagaimana kemudian Ustadz yang 20 tahun itu jadi pahala? Jadi Pak, saya teringat ungkapan sahabat Abdullah ibnu Umar, putra sahabat Umar ibn al-Khattab. Beliau berkata, "Inni ahtasibu," saya berharap dari Allah Subhanahu wa taala, atau di sini disebutkan, "Inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati." Aku berharap, kata sahabat Ibnu Umar, berharap, berusaha agar tidurku berpahala seperti aku berharap aku dapat pahala dari bangunku. Itu kan
ucapan orang yang luar biasa yang menyadari betul, ya Allah bagaimanalah caranya kalau saya tidur pun malaikat itu nyatetnya pahala. Itu pertanyaannya. Jawabannya apa Ustaz? Ya tidak ada cara lain. Cara satu-satunya agar tidur kita itu berpahala, berkualitas adalah dengan cara tidur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan apa yang menjadi adabnya Nabi. Bagaimana sebetulnya Nabi itu dalam tidurnya, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau baca sebelum tidur. Dan itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ini dalam kitab ini yang saya bawa, ensiklopedia adab-adab seorang muslim, Mausu'ah, itu hampir 30-an. Itu kalau dilakukan tidurnya kapan kira-kira? Tapi setelah diamalkan enggak juga. Yang pertama, adab orang yang sebelum tidur. Apa itu? Istihdharu niyatin salihatin 'indan naum. Menghadirkan niat yang baik saat mau tidur. Jadi kalau orang mau tidur, orang muslim itu niat ya Pak, ya Allah, aku mau tidur biar besok bisa sholat subuh lagi. Ya Allah, saya tidur besok biar bisa cari nafkah lagi. Ya Allah, saya tidur biar besok bisa silaturahim lagi. Maka dengan niat itu tidurnya jadi berpahala. Kenapa Ustaz? Ada kaidah dalam ilmu fikih, niat yang baik bisa mengubah amalan mubah jadi ibadah. Niat yang baik bisa mengubah amalan yang hukumnya mubah menjadi ibadah berpahala. Maksudnya apa Ustaz? Amalan yang mubah itu kan artinya dilakukan tidak ada pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau bapak ibu niatkan baik saat melakukan yang mubah itu, maka niat itu mengubah amalan itu menjadi ibadah. Saya kasih contoh simpel saja Pak. Minum ini mubah. Saya minum gak dapat pahala, saya gak minum juga gak dosa. Saya contohkan yang tidak berpahala, gak ada pahalanya itu Pak. Malaikat diam aja tadi gak nyata. Sekarang saya niat, saya minum biar suara saya lebih jelas, saya bisa melanjutkan pengajian. Bismillah. Barusan malaikat mencatat pahala saya. Niat yang baik mengubah yang mubah menjadi innamal a'malu. Segala perbuatan itu nilainya, kedudukannya, statusnya bergantung dengan. Nah, jadi bapak nanti kalau tidur, andai kan tidur jam 9, bangun jam 4 misalnya. Niatkan bangun saat tidur, ya Allah, biar besok bisa sholat malam, biar bisa cari nafkah lagi buat keluarga. Yang mahasiswa niat biar besok bisa kuliah lagi cari ilmu. Maka tidurnya satu malam itu akan dinilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana itu Pak, niat. Makanya betul ungkapan seorang ulama, seorang tabi'in bernama Abdullah ibnu Mubarak. Beliau berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Berapa banyak amalannya kecil, dianggap orang kecil, tetapi menjadi besar di mata Allah karena niatnya. Dan berapa banyak amalan yang besar menjadi tak bernilai juga karena niatnya. Haji itu Pak, nunggu 20 tahun. Prosesnya bisa berhari-hari, dananya besar. Ibadah yang sangat besar. Tapi kalau berangkat bukan karena Allah, nilainya tak lebih dari debu yang berlebaran. Haba'an mansura. Enggak ada nilainya sama sekali. Jadi pintarnya mengelola niat, ya itu salah satu kunci menjadikan amal-amal kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang